netizen, ketemu lagi di podcast Buku Anak bersama saya Fauzi Hafida. Senang banget hari ini dapet bintang tamu nih yang udah jauh-jauh, yang pastinya seru banget buat diajak ngobrol tentang buku anak, dan tentang dongeng. Siapakah dia? Beliau adalah Bunda Inge. Bunda Inge merupakan seorang pegiat literasi dongeng asal Bandung yang berhasil mendirikan komunitas kumpul dongeng di Surabaya pada tahun 2015. Perjalanan Bunda Inge ini dibantu juga oleh rekan-rekan di komunitasnya setelah mengadakan deklarasi Hari Dongeng Nasional. Nah, sejak kecil ini ternyata Bunda Inge sudah terbiasa mendengarkan dongeng. Kini Bunda Inge disibukkan dengan rutinitasnya mengisi berbagai kegiatan mendongeng di berbagai event dengan gitar khasnya. Menurutnya dongeng bisa memupuk kedekatan dalam keluarga, tentunya dengan anak ya. Langsung saja kita sapa Bunda Inge. Halo Bunda Inge. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Seneng banget, akhirnya Bunda Inge bisa mampir di podcast Buku Anak. Iya, ya, alhamdulillah. Cuma sayangnya nggak bawa gitar ya Bunda Inge. iya, nggak bawa gitarnya. Biasanya kalau lihat Bunda Inge ada gitarnya ya. Nah, ternyata ini saya baru tahu kalau Bunda Inge ternyata aslinya dari Bandung ya. Iya betul. Tapi kok bisa sampai terdampar di Surabaya. Sampai mendirikan Kumpul Dongeng Surabaya ya. Iya. Kira-kira ini mulainya kapan sih Bunda Inge tertarik dengan mendongeng dan kenapa sih awalnya tuh Bun? Oke, kalau tertarik dengan dongeng sih udah lama ya. Maka dari kecil itu saya kan pertama nenek saya itu senang sekali dengerin sandiwara radio. Jadi itu kayaknya populer banget dulu. Iya, influence terutama untuk saya tuh saya jadi terbiasa mendengarkan cerita tuh juga dari situ. Terus nenek saya juga suka bercerita. Ayah saya tuh suka baca karena ayah saya seorang seniman ya, jadi dia senang gambar dan dia senang baca. Kemudian dari kecil tuh memang kita bacaannya tuh ya majalah-majalah anak, semua tuh langganan di rumah. Kemudian kebiasaan ayah saya yang menurut saya sampai saat ini itu yang memupuk saya jadi suka baca adalah setiap ayah saya gajian, ayah saya tuh PNS, anaknya 5. Oke. Setiap ayah saya gajian, kami itu selalu dibawa ke toko buku. Asik banget. Lalu di toko buku itu kita dikasih jatah, misalkan 5.000 ya, zaman dulu kan, 5.000 misalkan. Oke, jatah kalian 5.000, kalian boleh beli apa aja, yang penting nggak lebih dari 5.000. Jadi kami tuh dibebaskan memilih buku apa aja yang kita suka gitu. Jadi ayah tuh nggak pernah bilang nggak boleh beli komik, nggak boleh apa aja, pokoknya terserah gitu. Ada yang beli buku mewarnai, ada yang beli buku apa, itu terserah gitu. Dan itu akhirnya membuat kita tuh jadi akrab dengan buku gitu. Walaupun nggak semua ya, adik saya juga ada yang akhirnya lebih ke seni atau gitu. Tapi tetap kita alurnya itu ke cerita. Jadi dari situ mulai ternyata asik ya gitu. Terus saya tuh jadi seneng belajar sekolah-sekolahan, saya jadi gurunya, terus mulai seneng anak kecil. Iya. Ya, Bun, ya. Jadi saya seneng ngumpulin anak-anak kecil di rumah, anak tetangga kayak gitu, mulai senang bercerita. Ya dari situ sih awal mulai tertarik dongengnya. Intinya sih memang hobi aja sama anak kecil. Oke. Nah, terus akhirnya sampai mendirikan Kumpul Dongeng itu seperti apa, Bun? Itu juga sebenarnya bukan di luar rencana, tapi benar-benar nggak disangka-sangka gitu ya bahwa bisa sampai sejauh ini. Jadi awalnya dari tadi saya senang anak-anak, kemudian karena saya anak-anak masih kecil itu saya nggak bisa beraktivitas yang lain kan, memang fokus sama anak gitu. Saya nggak memang memilih seperti itu gitu. Tapi ya ke anak-anak yang memang saya sudah bercerita dari kecil, saya bacain buku dari mulai anak saya yang pertama itu selalu bacain buku. Kemudian ngumpulin teman-temannya di rumah untuk les, untuk ngobrol. Pokoknya saya benar-benar jadi temannya anak-anak gitu. Iya. Nah, kemudian saya berpindah-pindah tempat dan akhirnya balik lagi ke Bandung dan saya masuk ke sebuah sekolah. Ini boleh disebut nggak sekolah? Boleh ya. Jadi waktu itu anak saya TK yang paling kecil, saya bergabung dengan Picu Pacu Kreativitas. Kemudian di sana saya ikut ngasuh anak-anak di sana, ngajar di playgroup, ngajar musik, bikin lagu gitu. Dan di situ mulai tumbuh lagi nih, ternyata asik ya. Dan anak-anak jadi karena sempet tadi fokus ngurus anak, bener, agak ini, iya. Dan sekarang kan ternyata seneng ya ngurusin anak lebih banyak gitu. Terus anak saya kan juga udah gede-gede, jadi saya udah mulai punya kesempatan lebih untuk ternyata mendongeng untuk anak yang lebih banyak itu seru juga gitu. Nah dari situ mulai tuh tumbuh saya mendongeng, terus saya bikin kegiatan-kegiatan anak-anak setiap bulan yang selalu diawali dengan bercerita dulu gitu.
Nah ternyata saya pindah ke Surabaya gitu. Dan ketika pindah Surabaya kan saya nggak punya teman. Tapi teman-teman saya yang di Bandung yang aktif dongeng itu kan sudah tahu saya sering mendongeng. Jadi waktu itu mau ada deklarasi Hari Dongeng Nasional. Nah saya ditelepon, Kak Inge karena Kak Inge di Surabaya, Kak Inge bikin ya di Surabaya gitu. Dengan PD-nya saya bilang oke. Setelah tutup telepon saya bingung. Terus saya ngajak siapa ya? Tapi alhamdulillah bergulir seiring waktu, mungkin karena niat juga, saya selalu percaya kalau niat baik itu pasti dapat bantuan dari Allah gitu ya. Saya ketemu sama orang-orang yang juga ternyata concern dengan itu dan akhirnya buatlah Hari Dongeng di sana. Dari situ bergulir, kok kayaknya kalau cuma deklarasi nggak cukup ya. Apa efeknya buat orang kalau cuma dideklarasikan gitu. Akhirnya ayo kita buat gerakan. Kita membuat gerakan mengembalikan dongeng ke rumah gitu. Nah, dari situ mulailah jadinya Kumpul Dongeng. Jadi memang awalnya itu dari memang kesenangan Bunda Inge pribadi ya, pada anak-anak, aktivitas sama anak-anak, terus Bunda Inge juga memang tadi ya suka bikin lagu, ya. Terus juga senang bercerita, akhirnya ya itu tadi akhirnya sampai keren banget ya sahabat Mizan. Memang kalau dari niat itu tadi ya, niat baik pasti dibantu. Nah, Bunda dalam mendongeng kan juga pasti udah sering banget ketemu anak-anak dengan berbagai latar belakang. Memperhatikan nggak sih sebetulnya setelah didongengkan atau anak-anak mendengar cerita dongeng, sebetulnya apa sih yang mereka berbedaan atau misalnya apa sih yang mereka tampakkan gitu ya kalau didongengkan gitu? Kalau efeknya ke ini saya ke anak saya sendiri dulu ya. Maksudnya kalau anak-anak saya, karena dari kecil saya terbiasa bercerita, saya terbiasa bacain buku, kadang-kadang gantian juga sama ayahnya gitu. Yang paling terasa itu pastinya komunikasi. Komunikasi kita sama anak-anak itu jadi jauh lebih mudah. Walaupun anak-anak kita udah besar gitu. Kadang-kadang saya menemukan dari betul. Kecil ya, jadi saya ketemu teman-teman yang misalkan ketika anaknya udah SMP, anak-anak udah SMP nih. Terus saya cerita, anak saya tuh kemarin cerita gini-gini gitu kan. Anak teman-teman saya tuh bilang gitu, loh kok anakku nggak pernah cerita sih kalau kayak gitu gitu. Nah itu dari situ saya berarti ini berefek ya ternyata apa yang saya lakukan sejak kecil itu. Jadi anak-anak saya itu nggak ragu untuk menceritakan apapun gitu. Mau masalah, mau kesenangan itu mereka pasti cerita sama kita. Gitu. Itu yang pertama. Itu kalau sama anak-anak orang lain yang saya ceritain, mereka tuh pasti lebih imajinatif, lebih percaya diri, terus berani bertanya. Itu kan juga nggak mudah ya membuat anak itu mau menyatakan pendapatnya. Ada yang sampai gitu. Takut banget gitu ya, dipanggil sedikit langsung nangis misalnya ya. Terus yang saya temukan juga beberapa anak-anak yang saya dongengin, terus saya tahu orang tuanya juga suka bacain buku, itu mereka biasanya punya kosakata yang lebih kaya. Jadi kosakatanya mereka tuh jauh lebih banyak dibanding seusianya gitu. Ya banyak sih efeknya kalau dari mendongeng itu. Jadi benar ya, membawa dongeng ke keluarga itu sebetulnya memang paling mendapatkan manfaat anak sendiri ya Bun ya. Benar. Dengan orang tuanya malah jadi lebih dekat karena mungkin mereka terbiasa berinteraksi ya. Kayaknya ini hal sepele tapi pas jangka panjangnya pas anaknya besar terasa ya Bun ya. Iya mungkin nggak terasa satu bulan 2 bulan gitu nggak kerasa, tapi kerasanya nanti 10 tahun ke depan. Dan kalau saya kenapa mengembalikan dongeng ke rumah, memang kita tuh percaya bahwa harusnya pendongeng utama buat anak-anak tuh ya orang tuanya gitu. Nah tapi kan ya Bun, mungkin ada pertanyaan dari orang tua, aduh saya mah gak bisa dongeng Bunda Inge gitu. Atau ya bawa gitar, bisa nyanyi, bisa bikin lagu. Nah itu kira-kira Bunda seperti apa kalau ada yang orang tua yang bilang gitu? Saya biasanya kalau ada yang tanya gitu, saya selalu bilang, selama ini bisa ngobrol nggak? Bisa lah kalau bisa ngobrol nggak? Bisa pernah curhat nggak gitu? Kalau sama ibu-ibu ya, ibu-ibu pernah curhat nggak sih? Gitu. Kalau curhat itu biasanya datar-datar aja, apa ada ekspresinya, ada emosinya. Kalau udah bisa kayak gitu berarti bisa dongeng. Dan sekarang ini kan sebenarnya kalau sekarang malah jauh lebih banyak fasilitas ya yang bisa dikerjakan orang tua. Kalau misalnya nggak bisa dongeng secara langsung, suka lupa. Sekarang kan banyak buku. Sebenarnya kan membacakan buku itu justru manfaatnya juga jauh lebih banyak karena pertama selain imajinasi kosakata, anak-anak juga dikenalkan dengan buku. Dan mereka juga jadi punya kenangan yang menyenangkan tentang buku karena ketika mereka lihat buku, oh dulu aku dibacain buku sama ibuku dan itu seneng banget gitu. Jadi mereka jadinya merasa bahwa buku itu adalah sesuatu yang membuat mereka nyaman.
Nanti kalau misal kayak saya nih Bun, waktu kecil jarang baca buku ya. Jadi kalau ingat buku pelajaran. Nah, ingat buku ujian. Intimidasi gitu ya. Tapi makin gede mengingat ternyata buku tuh seru ya. Iya, Coba dari betul. kecil saya tahu ya ada buku anak. Nah, tapi nih omong-omong ternyata Bunda Inge juga akan nulis buku anak ya Bun ya. Iya, insya Allah. Yang temanya juga dongeng ya. Nah ini gimana sih Bun proses penulisannya? Ataukah memang Bunda udah terbiasa nih nulis buku anak? Kalau nulis buku anak sebenarnya baru-baru, sebenarnya saya senang bercerita dan saya senang menulis. Tapi kalau kata teman-teman saya nih, saya ini nggak fokus gitu. Ya kebanyakan yang dimauin gitu, mau dongeng, mau apa Ya, gitu. saking multi talented ya Bun ya. Kebanyakan yang dimauin, jadi maunya apa nih gitu. Tapi beberapa tahun belakangan ini saya mulai fokus nulis untuk cerita anak gitu. Karena saya pikir kalau cuma didongengin kan sebentar lupa. Kalau dibaca, gitu. Kalau dibaca kan lebih lama umurnya gitu. Jadi saya mulai nulis. Nah, untuk yang ini, yang akan baru ini prosesnya lebih gimana ya prosesnya ya? Lebih gampang. Intinya sih karena semua saya ini fokusnya juga ke diversity kan. Saya tuh pingin ngajarin anak-anak menghargai perbedaan gitu. Karena saya banyak ketemu anak-anak yang juga berbeda. Jadi saya kan sekarang aktif juga di literasi untuk anak-anak tuli. Kemudian ada beberapa anak berkebutuhan khusus juga yang sering berkegiatan. Jadi akhirnya saya berpikir ini penting banget karena terutama sekarang ini kan kita lagi membahas tentang 3 dosa besar pendidikan kalau di kurikulum Merdeka. Jadi kita mengatasi intoleransi, mengatasi kekerasan, mengatasi juga pelecehan seksual. Dan semua 3 ini saya merasa dasarnya adalah di intoleransi. Jadi kalau kita belajar sejak dini anak-anak diajak menghargai perbedaan, rasanya intoleransi ini bisa lebih mudah dihapuskan gitu. Untuk anak-anak tuh jadi udah lebih tahu, oh ternyata nggak apa-apa loh berbeda, ternyata berbeda itu juga bukan sesuatu yang nggak baik gitu. Ya. Jadi memang temanya ini bisa dikatakan penting dan juga mungkin agak sedikit sensitif, tapi dikemasnya nanti dengan cerita yang menarik. Iya. Dan karena saya dasarnya juga musik dan dasarnya mendongeng, saya kemarin itu bikin cerita gimana ya caranya bikin ceritanya supaya kalau didongengin juga seru gitu. Ya, ini nih paket lengkapnya kalau ceritanya ditulis Bunda Inge ya. Jadi ceritanya udah otomatis oke. Amin, amin semoga. Pokoknya ditunggu banget ya Bun bukunya. Terima kasih banget loh Bunda Inge. Iya, sami-sami. Sebenarnya pengen ngobrol lebih banyak, mudah-mudahan nanti bisa datang lagi. Iya, siap. Ya, yang pastinya Sahabat Mizan, kalau misalnya mau banyak tahu tentang kegiatan Bunda Inge, biasanya Bunda Inge aktif di mana media sosial? Biasanya di Instagram @ingearyani, @ingearyani, atau di @kumpuldongeng_sby. @kumpuldongeng_sby ya. Jadi silakan Sahabat Mizan bisa intip-intip ya, terutama mungkin yang di Surabaya mungkin ya, biar bisa ikut kegiatannya Bunda Inge. Oke, terima kasih banget Sahabat Mizan yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada inspirasi, pastinya ada dong. Amin. Ya, saya juga jadi dapat inspirasi. Saya pokoknya pengen ngajak anak tiap minggu ke toko buku. Tiap minggu, tiap bulan ya Bu ya. Nunggu gajian. Tiap minggu nanti bisa ini ya, nombok ya. Oke, terima kasih banget Sahabat Mizan. Sampai ketemu lagi di podcast Buku Anak selanjutnya. Dadah.